Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan abana wa jaddi wa jamu wa abnana wa uladana wa manijah. Syaulillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, niat kita nuntut ilmu ini monggo diteruskan malih nggih. Insyaallah kita sudah dapat 2 juz. Ini masuk ke juz ketiga. Di akhir juz kedua itu yang harus panjenengan ingat-ingat itu kalimat Gusti Allah yang mendaraskan walaula daf'ullahi nasaba'duhum fauqa badin. Insyaallah Gusti Allah ini selalu berpihak kepada yang benar. Ungkapan Gusti Allah yang seandainya Gusti Allah tidak melindungi sebagian manusia dari sebagian yang lain, nah ini perlu dipahami betul ya. Karena watuk wahing manusia itu senengane kan apa? Yasfikud dima kan itu senengane tukaran, gelut. Sehingga ketika masuk ke ayat ketiga, juz ketiga, surat Al-Baqarah, masih surat Al-Baqarah ini. Itu juga di berikutnya Gusti Allah memberikan gambaran kenapa ada para rasul. Monggo kita teruskan malih nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusul, rusul itu jama dari kata rasulun. Tilka itu status kalimatnya itu mubtada, subjek. Tilkar rusulu utawi kono mengkono para rusul. Nah itu para rusul. Rusul itu jama dari kata rasulun. Berarti utusan Gusti Allah itu boten setunggal. Kakuwatah. Nah, yang dirumuskan oleh para ulama terkait dengan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala itu ada yang mengatakan cukup 25. Nah, yang jadi misteri itu kan rasul-rasul, nah, utusan-utusan Gusti Allah, petugas. Utusan itu kan petugas, delegasi. Duta, bahasa yang lebih keren itu ambasador. Ambasadornya Gusti Allah. Kemarin saya 2 hari sampai 3 hari dengan hari ini mendampingi mantan duta besar Arab Saudi. Ada di Jawa Timur ini dicoba. Saya itu. Hari yang ketiga nanti. Jadi rusul itu utusan duta. Nah, yang utus itu mesti utusan itu mesti melaksanakan perintah dari yang utus ya, itu utusan yang benar. Nah, kenapa Imam Ghazali kemarin ada yang tanya ada ulama yang benar dengan ulama yang tidak benar? Nah, karena memang kalau rasul, karena apa? Nabi palsu juga banyak. Tilkar rusulu utawi kono mengkono para rusul ai sifatun rusul wa khabaruhum. Khobarnya itu mana? Faddalna ba'dohum ala ba'din. Faddalna wis ngutamaaken Gusti Allah. Nak di sini Gusti Allah ya. Naknya di sini ya. Domir nahnu ya. Faddalna sampun
Fadhalna itu fi'il madhi. Sampun ngutamaaken ingsun Gusti Allah, ngutamaaken marang sinten ba'dhum ing satengahe para rasul. Ala badin ya ing atase satengahe yang lain. Jadi di antara para rasul itu satu dengan yang lainnya oleh Gusti Allah itu ya diberi keutamaan sendiri-sendiri. Ya itu. Ada yang ya, mulai Nabi Adam ya kan jenengan memirsani toh Nabi Adam, Sis, terus kemarin yang sudah kita ketahui ayat tentang Jalut dan Tolut, ada yang namanya Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu setelah Nabi Musa kalau menurut ayat yang sudah kita pelajari kemarin. Pertamanya Nabi Dawud itu belum menjadi seorang rasul tetapi berhasil membunuh Jalut. Nah, akhirnya oleh Gusti Allah diangkat jadi raja, ya jadi rasul. Jadi ada yang rasul, jadi Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu, diangkat rasul juga diangkat jadi rojo. Nabi Sulaiman diangkat jadi rasul juga diangkat jadi rojo. Nabi Dawud diangkat jadi rasul juga jadi rojo. Jadi kalau dalam bahasa yang diterjemahkan ke dalam teori, jadi ada kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik. Ada kepemimpinan dunia akhirat dan ada kepemimpinan dunia. Itulah sebabnya mengapa ada yang nuntut. Kalau bisa menurut para ulama itu, para pemimpin kita itu levelingnya itu derajat kualifikasi dan kompetensinya itu, nah itu sama seperti orang yang memenuhi kriteria ulama. Sama dengan zaman Nabi dan Rasul memenuhi kriteria kerasulan. Kalau bisa. Nah, karena tidak ada yang memenuhi kualifikasi sempurna seperti itu, akhirnya muncul istilah ulama dan umaro. Nah, ulama dan umaro itu sebetulnya yang mempopulerkan secara masif itu Imam Ghazali sebetulnya. Teori ulama dan umaro itu. Aibit takhsisihi tegese dengan mengutamakan, mengkhususkan antara satu rasul yang satu dengan satu rasul yang lainnya. Dengan apa mengkhususkannya? Bimangkobatin, nah, dengan salah satu keagungan. Laisat li ghairihi, di mana mangkobah ini keagungan satu orang rasul, keistimewaan seorang rasul itu tidak dimiliki oleh rasul yang lainnya. Ya contohnya yang sudah nanti akan kita temui di dalam surat Al-Kahfi itu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya kan? Itu Nabi Musa dengan Nabi Isa. Itu. Nabi Dawud kemarin diberi keutamaan apa? Bisa membuat baju dari besi, ya, baju krei, ya kan? Dan bisa menangkap suara pembicaraannya bangsa burung. Kita gak tahu ini kira-kira ayam berkokok di belakang ini kira-kira suaranya apa. Dan itu terjadi juga itu. Kemarin kebetulan malam Ahad Wage ketemu dengan orang yang dulunya pernah diberi keistimewaan oleh Gusti Allah bisa mengerti suara bebek, suara ayam, suara mentok. Orangnya masih ada Bu di sana di Mauspati. Mauspati itu di Nganjuk Madiun, Mauspati. Dulu angkatan udara. Jadi punya cerita beliau ini nulung kucing. Jadi kucing kena pagarnya komplek angkatan udara. Kucing ditolong sampai sembuh luka. Dilalah kersane Gusti Allah
beliau ini diberi keistimewaan setelah hadiahnya, hadiah nolong kucing itu ngerti suara-suara ayam, suara bebek, sampai oleh komandannya, apa wong iki kira-kira rada gak beneh ta? Ya beneh temenan. Bahkan nun sewu termasuk yang bercerita itu akan ada jalan tol dari Bandung sampai ke Banyuwangi. Dia sudah tahu, oh nanti ada jalan tol kita ini di Pulau Jawa enak. Dan saya yang menikmatinya kan, Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi, itu sudah ada, orangnya masih ada. Nah, kalau panjenengan ingin mendatangkan monggo. Jadi Sunan Subah kayak. Jadi apalagi para rasul, ternyata Gusti Allah jadi memberi keistimewaan kepada seseorang. Ba'dohum ala ba'din minhum. Nah, itu minhum. Nah, ini minhum itu khobar. Minhum iku setengah saking para rasul. Jadi saking ba'duhum ala ba'din, apa saja dan siapa saja. Apa saja keistimewaan seorang rasul dengan rasul yang lainnya, dan siapa saja yang diberi keistimewaan khusus antara satu rasul dengan rasul yang lain. Minhum iku setengah saking ba'duhum ala badin man. Nah, sinten? Nah, itu Nabi Musa kan. Kalama kang ngendiko saged bermukalamah itu ngobrol. Nah, yang lebih kerennya itu. Man utawi wong tiang, karena ini wong mannya untuk rasul ya, enggak pantas kan tiang wong tiang. Man utawi tiang kalama kang saged guneman, saged omong-omongan. Sapa Allah Gusti Allah. Jadi langsung diajak bicara depan. Oleh karena itu panjenengan pun gadah pikiran Gusti Allah niku boten aktif. Gusti Allah itu maha aktif. Al-Hayyu Al-Qayyumu, maha aktif. Gusti Allah tidak pernah sedetik pun Gusti Allah itu pasif. Ya, aktif. Nah, makanya monggo sambut keaktifan Gusti Allah itu ya dengan kita belajar beriman secara saestu. Ya, kamu kadose ketemu berbicara, ngobrol dengan Nabi Musa, termasuk dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj itu kan di Sidratul Muntaha, ya Rasulullah mendapat perintah sholat itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalui perantara. Jadi garis bawahi Bu, contoh dari keistimewaan satu rasul dengan rasul lainnya, satu bisa mukalamah langsung, bisa ngobrol langsung dengan Gusti Allah, satu. Terus yang kedua, warafa'a ba'duhum ala darajatin. Warafa'a lan mengangkat, kalau bahasa Jawanya ngangkat apa? Meluhuraken nggih, leres ngeluhuraken sinten Gusti Allah ba'dohum ing satengahe saking para rasul. Tegasnya di sini kalau warafa'a objeknya ini Muhammadan, tegese warafa'a Allahu Muhammadan, itunya itu. Isi yang harus kita pahami itu. Warofa'alan meninggikan, meluhurkan dan meninggikan. Makanya ada pepatah bahasa Jawa itu luhur kang ginayu, suci kang kahesti. Nah, itu isi dari ajaran Islam itu luhur. Nanging ketika kita ginayu capeknya itu untuk suci kang kahesti, mung ado jero lembut rumpil margane ning sampurna wusanane. Nah, itu pada pepatah Jawa Bu. Kula sedikit tahulah pepatah bahasa Jawa. Jadi warafa'a lan meninggikan
meninggikan sinten Gusti Allah ba'dhum ing stange para rasul ai Muhammadan tegese meninggikan darajatin ing pira-pira derajat. Jadi yang pertama di atas faddalna ba'dhum ala badin, nah itu wa rafa'a ba'dhum darajatin. Mengapa Nabi Muhammad ini diberi derajat khusus, ditinggikan walaupun nanti di akhir surat Al-Baqarah kan ada la nufarriqu baina ahadim min rasul. Jadi walaupun satu dengan yang lainnya diberi keistimewaan, tetapi itu terkait dengan masalah yang dihadapi oleh para rasul itu. Coba kalau zaman Nabi Musa itu dilecehkan begitu, kalau tidak diberi keistimewaan tongkat, tidak diberi keistimewaan kan jahrotan nantang, seandainya panjenengan Musa betul-betul rasul, maka perlihatkanlah kepada kami Gusti Allah secara welo. Kan ada tantangan dari siapa? Dari Bani Israel seperti itu. Namun ketika langsung diperlihatkan, artinya kan gak ada yang kuat toh. Makanya ada istilah gunung Tursina. Nah, bagaimana riwayat zaman Nabi Musa ketika beliau di gunung Tursina itu. Apa saja kelebihan Kanjeng Nabi Muhammad dengan para rasul sebelumnya? Nah itu bi umumid dakwati, satu, diberi perintah untuk berdakwah secara umum. Jadi kalau Nabi Musa kan khusus Bani Israel ya. Makanya nun sewu ada yang berpendapat jangan-jangan Siddhartha Gautama itu nabi. Karena peristiwa riadoh Siddhartha Gautama dengan Kanjeng Nabi itu ketika dapat wahyunya hanya ada yang bercerita apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama itu disalahgunakan, diselewengkan, seperti bagaimana para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad, sampai mengapa antara Nabi Isa sampai dengan kepada Nabi Muhammad itu tidak ada rasul. Fatron nubuah, jadi kekosongan rasul. Nah, itulah sebabnya mengapa Gusti Allah mengutus malaikat Jibril. Nah, jadi hampir tidak ada orang yang beriman belas antara Nabi Isa sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keistimewaan Kanjeng Nabi derajatnya dibandingkan dengan rasul yang lain, satu bi umumid dakwati, dengan mengajak, diperintah, ditugasi berdakwah kepada semua umat manusia, bukan hanya kepada orang Arab saja, termasuk alhamdulillah kepada kita. Dan konon ada hadis ya, akhir zaman ini Islam yang jaya itu di timur, sehingga ada yang GR, oh kalau begitu di Indonesia. Nah, kan sampai sekarang ya, makanya sekarang ini muncul sinyalemen Islam Indonesia ini. Seperti tadi malam saya mendengarkan pernyataan dari salah seorang mufti yang datang ke Rusia ya, membuat pernyataan bahwa Islam Indonesia ini harus diekspor ya, kepada negara-negara Muslim di luar Indonesia, karena alhamdulillah mendapat penilaian atau apresiasi yang positif, termasuk kalau di Mekah. Nah, kalau panjenengan tahu haji atau tahu umroh, nah, kalau ini laskar-laskar yang jaga di Masjid Haram dan di Masjid Nabawi, ketika kita menyatakan orang Indonesia, jamaah Indonesia mesti diberi apresiasi yang luar. Termasuk oleh saya kebetulan waktu itu ketemu dengan dengan imam masjid di Masjid Nabawi, ketemu dengan dosen dari Universitas Madinah, ya bisa sedikit ngobrol.
itu dia memberi apresiasi, terutama cara sholat orang Indonesia itu diakui tertib, paling tertib di dunia. Nah, ukurannya ya tertib ketika sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Alhamdulillah dapat apresiasi. Kalau begitu juga kesantunan. Alhamdulillah jamaahnya. Cuma yang belum mendapat apresiasi antri. Ya, kalau antri kalah kalau orang Turki. Ya, kalau kita belanja Indonesia itu gak betah antri. Cuman antrinya aja yang belum dapat apresiasi. Kalau yang lainnya dapat apresiasi. Jadi, terus apalagi wa khatmin nubuwati, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan, dianggap dilebihkan keistimewaannya dari rasul-rasul sebelumnya, di samping dapat tugas untuk seluruh umat manusia kafatinas dalam satu ayat nanti akan kita ketemu ya. Juga wa khatmin nubuwati, khatamin anbiya wal mursalin. Jadi Kanjeng Nabi itu merupakan pungkasane para nabi. Nabi terakhir. Jadi tidak ada lagi nabi pasca Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemarin saya menyampaikan istilah yang menjadi penerus kenabian Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak lagi menggunakan kata nabi. Walaupun di Indonesia pernah juga muncul banyak nabi. Musadek contohnya. Pernah dengar Pak? Lia Eden apa Lia Edan? Ya, dan sudah ada bukunya nabi-nabi palsu di Indonesia itu yang ditulis oleh Pak Al-Makin yang beliau sekarang rektor UIN Yogyakarta. Dia meneliti orang-orang yang mengaku nabi, ternyata Indonesia itu banyak, lebih dari 50 orang. Termasuk di Jawa Timur juga kan ada itu. Nah, itu. Terus ya banyak yang ngaku nabi. Luar biasa ini ya. Yang siapa lagi itu yang pernah heboh itu ngaku nabi. ya boleh lah ini karena di dalam Al-Quran ya untuk nabi tidak ada menurut mereka loh yang ngaku nabi, tapi yang ada pungkasan tugas kan rasul. Ada di Jawa Timur itu tempo hari yang ramai itu. Nah, Nabi ini berhenti kepada kerasulan dan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah untuk memberi istilah, memberi gelar kepada penerusnya itu, sebagaimana disampaikan kemarin, kalau dalam Al-Quran itu ada istilah walian mursyida. Itu Al-Quran itu. Ada ulama, inama yakhsyallah min ibadihil ulama. Nah, hadis itu ada yang dan wasilah, wabtagu ilaihil wasilah. Menurut Ibnu Taimiyah kata wasilah ini juga diartikan penerus yang menjalankan tugas setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk fasalu ahla zikri. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada 4 istilah. Satu ahla zikri, yang kedua al-wasilah, yang ketiga walian mursyida, yang keempat ulama. Istilahnya itu. Jadi kalau panjenengan istilah sekarang ada terkenal dengan kata mursyid, ya, itu karena kata ulama. Nah sekarang kiai. Nah, itu ada buku sekarang asal usul penyebutan istilah kiai. Nah, ada. Nah, kalau di Solo kiai itu sapi kebo Pak ya. Iya. Di Solo itu Keraton Solo. Kebo yang biasa dijadikan keramat itu kan namanya kiai. Ada lagi pusoko, keris dinama kiai. Kalau MH namanya Kiai Kanjeng. Watab diri ummatihi, dan mengutamakan umatnya. Jadi kita ini bukan Kanjeng Nabinya saja yang diberi keistimewaan oleh Gusti Allah itu, juga termasuk umatnya.
ala sairil umami, ya, istimewa di atas umat-umat yang lain. Nah, tetapi jangan GR. Wah, saya ini kan jadi muslim, ini termasuk umat yang paling istimewa, ya. Karena ya beberapa ayat Al-Qur'an kan sudah memberi pernyataan kepada kita, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Kuntum, kalian semua wahai orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, iku khair ummatin, seapi-apie menuso, seapi-api umat. Tetapi ada syaratnya, karena itu syaratnya menjadi orang yang beriman. Nah, monggo kita syukuri, ya. Mensyukurinya ya. Oleh karena itu jangan khawatir panjenengan ketika ada ancaman, wah nanti umat Islam ini di Indonesia akan dihabiskan. Ya, memang betul. Di suatu daerah kadang-kadang umat Islam itu ada dan kadang-kadang habis. Contohnya di Spanyol, ya, di Filipina. Nah, oleh karena itu supaya umat Islam ini terjaga, terawat, awet, maka kita ini alhamdulillah di Indonesia ini ada namanya Kementerian Agama. Ya, jadi bersyukur Pak dengan ada Kementerian Agama itu. Sebab dengan adanya Kementerian Agama berarti umat Islam di Indonesia itu bisa terawat dengan baik. Nah, karena apa? Karena Kementerian Agama ngurusi pendidikan keagamaan yang di situ ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ada STAIN, ada IAIN, dan ada UIN. Dulu cukup di IAIN, sekarang berkembang ada UIN. Dan sudah banyak, sekarang sudah belasan UIN di seluruh Indonesia itu. Bahkan yang terbaru itu Tulungagung, Jember. Dulu Jember itu cabang Surabaya, Malang, nah itu sekarang jadi UIN. Nah, itu jadi Universitas Islam Negeri, bukan swasta Pak, negeri. Artinya lembaga itu diurus oleh negara. Nah, jadi jangan khawatir. Ada juga undang-undang tentang pesantren. Nah itu. Jadi pesantren ini termasuk monumen pendidikan Islam yang cukup berjasa di negara kita. Dan dulu pesantren itu bukan hanya tempat pendidikan, tapi juga tempat penggemblengan pelaskar atau pasukan yang melawan penjajah. Dulu, makanya dulu itu kalau sudah dengar alumni pesantren, apalagi kalau di Surabaya itu alumni Dresmo. Ada pesantren legendaris di Surabaya itu yaitu Dresmo Dalem. Ya alhamdulillah saya di sana mungkin 4 tahun ya, hampir 5 tahun di Dresmo itu. Nah, saya diminta ke sini nih ketika sudah mondok di Dresmo. Nah, itu dulu oleh almarhum Prof Syekh itu dengan Pak Fauzan, Pak Rahman Mudi, ya Pak Tosim Alwi. Udah kamu bantu saja saya di Kebonsari. Jadi mohon maaf, jadi bukan saya ini sok minteri panjenengan sekarang ini ngaji di sini karena memang dulu diminta. Terus yang kedua juga kebetulan jadi pengurus yayasan. Nah, yang ketiga yang saya sampai ingat sampai sekarang ini karena ada semacam wasiat dari almarhum Prof Syekh. Beliau ini ketika 3 hari menjelang hari raya, kebetulan beliau berada di Jawa Tengah sana, saya mau pulang ke Jawa Barat, saya suruh mampir, saya keluarga semua. Pas waktu itu waktu duhur, beliau itu habis berjamaah dengan keluarganya itu sholat duhur, saya sudah ditunggu di pinggir jalan kamar. Kebetulan rumah beliau itu antara Jawa Barat di Jawa Tengah itu pas pinggir jalan akses Pantura. Wah, itu wasiati, saya tidak akan kembali lagi ke Jawa Timur. Lah itu yang saya ingat-ingat. Saya tidak akan kembali. Betul toh? Sampai meninggal dunia beliau tidak kembali lagi. Ketika beliau jasadnya mau kita siapkan di sini untuk disambut, ternyata turunnya di Semarang. Jadi habis kata-kata itu saya tidak akan kembali lagi ke Jawa Timur. Jadi
ini kok koyo-koyo pamitan. Ternyata pamitan beneran. Makanya sampai sekarang saya ingat. Makanya oleh karena itu saya minta izin tadi seperti tadi malam rapat di para pengurus musola, saya minta izin kepada, bukan berarti saya minteri panjenengan semua. Jadi ada semacam wasiat. Termasuk Yai Paisol. Ngapunten. Yai Paisol ketika satu kamar dengan saya waktu mengukuhkan BWI Trenggalek waktu itu. Beliau juga wanti-wanti, engkau aku ini ya sudah sebentar lagi pensiun. Nah, kalau ngikuti almarhum Popseh usianya itu tidak lebih dari 70 tahun. Nah, saya kurang berapa bulan waktu itu. Makanya kan beliau kurang 70 tahun berapa bulan gitu ya kan ya. Saya itu oleh karena itu saya mohon maaf kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak kalau saya duduk di sini memberi belajar bersama, niat saya tidak, bukan berarti saya sok pinter, sok ngerti. Jadi saya merasa mendapat mandat itu gitu loh. Tolong kamu teruskan, wanti-wanti beliau. Habis itu kan berapa? Jadi saya cuma tidak menyampaikan ke bunyainya waktu itu, wah bapak sudah pamitan, enggak, kok kaget. Betul sudah ini ke saya sudah wanti-wanti. Jadi dua beliau ini terngiang-ngiang di saya. Bapak yang mengatakan saya tidak akan kembali lagi kepada Jawa Timur. Yai Paisol mengatakan saya mungkin tidak akan lebih dari 70 lama-lama. Jadi oleh karena itu mohon maaf kalau saya duduk di sini itu bukan saya niat minteri panjenengan semua, tapi monggo dalam rangka bagaimana merawat meneruskan rutini istiqomah, bukan rutin, istiqomahnya yang sudah dirintis oleh beliau-beliau itu. Wa tabdili ummatihi ala sairil umami. Jadi keistimewaan kita sebagai umat Islam itu insya Allah diistimewakan oleh Gusti Allah dengan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad melebihi keistimewaan umat-umat yang lain. Contohnya apa? Keistimewaan yang paling khusus itu bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi umat Islam ini akhlaknya itu beda. Makanya kalau ada umat Islam akhlaknya aneh, lah itu bukan pengikut Rasulullah yang setia. Jadi umat Islam ini ruhama bainahum, ya, sesama temannya saling kasih sayang. Watawasau bisobri, watawasau bil marhamah, watawasau bil haq, watawasau bisober. Kan itu ada 3, ada saling menasehati dalam kasih sayang, saling menasehati dalam barang hak, dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, itu jadi. Yang kedua, umat Islam ini selalu berupaya memberi manfaat kepada orang lain. Makanya ada yang mengartikan aslama yuslimu islaman itu artinya menyelamatkan, memberi manfaat. Jadi orang Islam itu selalu dalam hatinya itu berupaya di samping akhlaknya yang dijadikan barometer keislaman kita, yang kedua kemanfaatannya. Nah, ini yang harus kita ini. Jadi 2 indikator itu sebagai tanda manusia unggul daripada dengan umat-umat yang jadi yang pertama akhlaknya. Akhlak dengan keluarga, akhlak dengan suami, akhlak dengan istri, akhlak dengan tetangga, ya kan? Sampai kan ada hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, terus fal yukrim doifahu. Ada lagi fal yukrim jarohu, kan itu, muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya. Jadi indikator orang Islam yang setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan umat yang lain, indikatornya 2 itu. Jadi pertama akhlaknya, yang kedua memberi manfaat. Contoh ada hadis lagi kan, khairukum ahsanukum li ahlihi. Siapa yang terbaik di antara kamu adalah suami-suami yang terbaik memperlakukan istri.
Siapa yang terbaik di antara kamu? Anfa'uhum linnas, yang selalu berupaya memberi manfaat. Nah, kalau ada orang ngaku Islam tidak menduduki kriteria akhlaknya dan terkriteria kemanfaatannya, berarti orang ngaku Islam tetapi tidak setia kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ngerepoti kan akhirnya bukan tabdili ummatihi, tetapi ngerepoti, mencemari umat Islam. Itu yang harus kita waspadai. Wal mu'jizatil mutakasirati. Nah, yang keempat, keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad itu diberi mukjizat yang sangat banyak. Ya banyak mukjizat. Bahkan contohnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau kita urai satu persatu keistimewaannya, baik dari sisi bacaannya, dari sisi gampang menghafalnya, belum lagi dari sisi ada nilai-nilai hikmahnya. Makanya kan susah kalau pingin rezeki lancar, baca surat Waqiah yang rajin gitu kan. Kalau belum punya anak perempuan laki-laki, ya ketika menghamil bapaknya mau surat Ar-Rahman, ada itunya. Jadi ada, makanya kan ada apa istilahnya tuh, maziyatu ayatil Quran. Nah, ada seperti kemarin ketika kita dihadapkan kepada musuh yang menggelisahkan, wa asrobana abrik alaina sobro wasabit akdamana. Kan ini jadi ada doa-doa yang ayat-ayat Allah. Nah, itu bagian dari mukjizat, dari mukjizatil mutakasirotinya, itu bagian dari mukjizat yang banyak. Dan Rasul itu ini mukjizat yang dimiliki, yang dibawa, yang dipraktekkan oleh Rasul ketika mendapatkan keistimewaan menghadapi musuh-musuh, itu termasuk untuk umatnya juga. Makanya kalau panjenengan ketika perang tahun 45 ada ulama untuk dengdengi meriam aja cukup pakai sarung, ya itu kan. Ada nyawat pesawat hanya pakai kerikil, ya pesawatnya jatuh. Nah, nggak perlu pakai peluru. Ya. Jadi memang ada bagian dari mukjizatil mutakasirati. Wa khosaisil adidati, dan kekhususan yang lain yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Nah, ngoten Pak nggih. Itu keistimewaan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menjelaskan apa saja dari warofa'a ba'duhum darajatin, itu mufasir, karena dan penjelasan ini dikuatkan juga dengan beberapa hadis, ya. Jadi contohnya seperti keistimewaannya umat Islam itu, dan banyak dibuktikan. Kalau ya tadi, kalau indikator akhlak dengan memberi manfaatnya betul-betul dipraktekkan. Wa ataina Isa bin Maryam bainati wa ayadnahu biruhil kudus. Nah, ini bagian dari faddalna ba'duhum ala ba'din. Kalau Nabi Musa tadi sudah, Kanjeng Nabi Muhammad juga sudah. Nah, sekarang bagaimana keistimewaan yang diberikan oleh Gusti Allah kepada Nabi Isa? Wa ataina lan wis maringi ingsun Gusti Allah, ya, Isa ing Kanjeng Nabi Isa. Isa itu sinten? Ibna Maryama. Dalam Al-Qur'an mesti kata-kata Isa langsung ditambah dengan Isa itu adalah putra lanangnya Bunda Maryam. Jadi mohon maaf, dalam Al-Qur'an itu kan ada manusia tidak punya ayah ibu, sinten? Nabi ada. Ada manusia yang tidak punya ayah ibu, Maryam. Dan ada juga Bu di Jawa Timur itu seorang ulama, ya, yang lahir dari seorang ibu, dan ibunya ini juga begitu melahirkan langsung hamil lagi ada. Nah, dan
Beliau ini termasuk salah seorang mursyid dalam jamaah thariqah. Dan wafatnya juga sampai sekarang itu jadi misteri. Dan usianya hampir sama dengan Nabi Nabi Isa. Belum punya garwo tapi sudah murco, dalam bahasanya ngilang. Zaman PKI tahun 48 sampai sekarang tidak ditemukan kemana beliau ini, jejaknya yang tidak ditemukan. Ya. Karena ataina nopo mawon yang dianugerahkan oleh Gusti Allah kepada Nabi Isa ibnu Maryam al-bayyinati, satu ing piro-piro tondo keistimewaan. Al-bayyinat itu penjelasan kan, tetapi di sini tondo-tondo keistimewaan dari Nabi Isa. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Lan wa ayyada yu'aidu lan nguataken ingsun Gusti Allah hu ing Nabi Isa biruhil kudusi dengan selalu. Nah ini ada yang kata selalu dibarengi oleh malaikat Jibril. Nah, jadi keistimewaan Nabi Isa ini di situ itunya itu. Ruhul Kudus ay Jibrila tegese malaikat Jibril. Di mana yasiru ma'ahu haitsu saro, yasiru kang barengi sinten malaikat Jibril ya, ma'ahu sertane Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini selalu didampingi oleh malaikat Jibril itunya itu. Bayangkan, ada juga para ulama ya yang juga malaikat Jibril sampai sekarang itu kan masih tetap hidup. Kalau dulu kita waktu di SD mendapatkan penjelasan dari guru-guru kita itu, apa tugasnya malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu dari Gusti Allah kepada para rasul yang mendapatkan kitab suci dan suhuf. Terakhir menyampaikan kitab suci wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau setelah wahyu ini selesai, malaikat Jibril pensiun? Nah, tidak ternyata, karena malaikat Jibril juga masih dapat tugas. Di antaranya yaitu memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Nanging mun sewu Bu nggih, jangan tersinggung. Ada juga ulama yang membuat pernyataan, tapi saya tidak terlalu yakin lah, masa mendiskreditkan ibu-ibu dengan mencabut rasa malunya orang-orang wanita menjelang akhir zaman. Ada, tapi ya jangan ini kan ungkapan-ungkapan seperti itu ya jangan dipublikasikan. Karena khawatir ibu-ibu kalau begitu tidak adil Gusti Allah. Ibu-ibu kok dicabut rasa malunya. Ya. Kalau begitu bapak-bapak tambah seneng. Kalau ibu-ibu tidak. Itulah sebabnya Rasulullah memberi peringatan tanda yang paling mendekati tanda kiamat itu di mana kebebasan seksual itu sudah tidak ada malu lagi, di mana orang melakukan zina, melakukan hubungan biologis di luar nikah. Ada di Sahih Bukhari itu di bab asratu sya'ah, tanda-tanda akhir zaman. Walau sya'allahu maqtatalal ladina mimna, ini hampir sama dengan yang kemarin walau dafullah itu. Walau sya'a lan seandainya ngersakake. Sinten Allah Gusti Allah. Maksudnya apa? Hudan nasi jami'a, memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Tatalal ladina mimba dima ja'atumul bayinat. Kalau seandainya Gusti Allah itu berkehendak mengimankan semua manusia, umpamanya memberi hidayah semua manusia, maka tidak akan terjadi yang namanya peperangan, tidak akan terjadi yang namanya menebar kebencian. Itu seandainya. Nah, di sini sebetulnya kaitannya dengan dengan meneguhkan tugas kerasulan. Nah, ini jangan diteruskan semua, Pak. Ini dowo ini. Tapi ingat-ingat sampai kepada
biruhil kudus saja ya. Untuk selanjutnya nanti kita teruskan minggu yang akan datang. Monggo Pak, ada. Nggih. Nggih, Ruh Kudus nggih. Ngapunten nggih, kula nggih, leres. Nah, bagus ini pertanyaannya. Sebetulnya pertama Ruhul Kudus itu istilah untuk nama malaikat Jibril. Jadi nama lain dari malaikat Jibril itu Roh Kudus, Ruhul Kudus. Ada mungkin lebih dari satu ayat. Insya Allah kita temukan yang secara tegas itu termasuk kepada dalam beberapa hadis. Nah, yang nun sewu, kenapa orang-orang non muslim mengatakan Roh Kudus juga? Kudus itu artinya suci. Pada hakikatnya ruh yang ada dalam diri manusia itu sebetulnya sama sucinya, termasuk dalam diri kita. Jadi ruh itu kan bagian dari Jadi Gusti Allah itu menciptakan makhluknya itu dalam dua istilah. Yang pertama khalqun, yang kedua amrun. Kalau khalqun itu proses lahirnya spesies makhluk Gusti Allah dengan kejadian konvensional, dengan kejadian biasa. Ya contohnya ayam ya dari telur. Kita ini dari ayah dan ibu sudah melibatkan proses makhluknya. Kalau kholkun itu kedelai yo dari cambah tumbuh, telo dari pohonnya, nggih. Ya, itu kholkun. Nah kalau amrun ini khusus bagi manusia, di mana manusia itu hidupnya hanya dengan roh Tuhan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ini kan sudah ngaji Arba'in Nawawi ya. Dia awal-awal hadis di dalam Arba'in Nawawi itu kan ada penjelasan Rasulullah terkait dengan bagaimana proses penciptaan manusia. Arba'una yauman nutfatan, arba'una yauman alaqatan, arba'una yauman mudghatan. Fayangfuhu fihi ruh bikat birizkihi wa ajalihi wa sakiyun aw sa'idun. Di hadisnya kan itu bunyinya itu. Jadi sebetulnya tidak salah kalau dari sisi ini ketika orang non muslim mengakui ruh dalam diri manusia itu sebetulnya rohku. Dari kita juga gitu. Roh kita itu suci sebetulnya. Makanya ketika alastu birobikum qalu bala syahidnya. Kesucian ruh kita ini akan tetap terjaga kalau selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap asing dan jangan dianggap aneh ya kalau ada orang mengatakan Roh Kudus pada diri manusia. Pada diri kita, roh kita pada hakikatnya suci. Nah, kemudian dikembangkan. Pemahaman ini diperlebar oleh ulama-ulama tasawuf. Roh yang suci dalam diri manusia itu akan terbungkus oleh jiwa yang kotor. Nah, kan itu. Sehingga mestinya pelita yang bisa menerangi, akhirnya ruh ditutup oleh kekotoran jiwa itu, akhirnya kita menjadi manusia yang gelap gulita. Nah, gelap gulita itu apa? Simbol istilah untuk orang yang kelakuannya tidak sejalan dengan karpe ruh yang suci itu. Makanya ruh yang suci. Jadi dalam diri manusia itu kan ada 4 jeladren manusia ini. 1 jasad, singketomoto. Yang kedua kolom. Yang ketiga ruh, di balik ruh ada namanya sir. Nah,
Ini pemahaman ini dikembangkan oleh ulama tasawuf, Pak. Ngoten. Betul, bukan ulama, hadis, Pak. Iya. Ya. Semua manusia itu mendapatkan porsi surga. Iya. Karena prosesnya itu yang jadi manusia itu kata Rasulullah kan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi rumah kita itu ya hakikat rumah kita itu surga sebetulnya. Makanya kan ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, untuk ilahi rajiun ini kita ini punya proses di dunia ini karena di dunia ini diuji. Nah, kalau lolos dari ujian, insya Allah ilahi rajiun. Kalau tidak lolos, ilahinya kemana saja, Pak. Jadi jangan dianggap orang mati ini tidak jauh dari kita. Sebetulnya orang yang sudah mati itu tidak lepas dari habitat atmosfer dunia ini. Jadi alam barzah itu kan karena hanya di dinding aja. Ya, jadi kalau ada orang sekarang bisa melihat orang mati itu jangan kaget. Ya itu. Jadi oleh karena itu peruhan ini, agama yang kita yakini ini sebetulnya bagaimana Rasulullah itu membimbing kembali ruh-ruh yang sudah nempel dalam diri manusia itu akan sadar. Jasad manusia itu sadar. Kalau ruhnya ini harus dirawat suci sehingga amaliyahnya sesuai dengan kehendak Gusti Allah. Makanya ilmu tasawuf itu jangan dianggap bid'ah. Karena ilmu tasawuf itu bagian dari pembelajaran keagamaan Islam yang berhubungan dengan bagaimana kita bisa merawat ruh itu agar berperan sama seperti ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidnya. Itulah kenapa ada syahadat. Nah, nanti kita bahas minggu depan lah kalau memang ingin rodo jero. Kenapa syahadat asyhadu kembali? Kan itu Allah itu di sini digambarkan dari mulai surat Al-Fatihah dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim itu untuk menunjukkan Allah itu bukan hanya nama tapi zat yang punya nama. Yang harus kita kenali mestinya zatnya bukan namanya. Yang bisa ngomong seperti ini bukan nama JJ tapi JJ orang yang bernama JJ. Gusti Allah juga begitu. Peran tidaknya Gusti Allah dalam diri kita kalau kita kenal dengan siapa sebetulnya zat Allah itu. Yang bila launin wala kaunin yang laisa kamislihi syai'un itu siapa? Insya Allah beberapa ayat berikutnya akan bisa mendekatkan pemahaman kita untuk membuktikan Allahu la ilaha illahuwa al-hayyu al-qayyumu. Al-Fatihah. Auzubillahi Suratul ladzina ta'alihim wa ilmaghdubi alaihim Auzubillahi hamdurabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afini amahul mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adim Muhammad sholatan tunjina biha min khali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is wa min qatal sirri wa alan Ma'amruhu idha roda syai'an ayyaku lalahu kun fayakun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang nasmiyun agung pangapunten matur nuwun kepada tim ini tim syuting dari majalah MPA Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan atas perjuangan dasarnya bisa menjadi uswah untuk menularkan kebaikan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.